yang selalu hadir, memperbaiki dan melabrak di mana ada masalah kemanusiaan di muka bumi, maka FSP harus hadir dalam konteks itu. Begitu juga di mana ada ketidakadilan yang ada di muka bumi, kita wajib ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di mana ada ketidakadilan dan masalah kesetaraan, maka kita sebagai aktivis buruh harus orang yang terdepan dalam rangka mengurai semua permasalahan itu yang terjadi. Mudah-mudahan kita terus ada baik dalam konteks serikat buruh maupun dalam konteks kenegaraan yang direpresentasikan dengan partai buruhnya, saudara-saudara. Makanya saya berbahagia, saudara. Saya berbahagia nih, kawan-kawan ya. Ini nanti saya pasti ditanya sama anak saya ketika pulang rumah. Karena saya punya dua baju, ya warnanya sama, gitu kan. Satu logonya PKS, yang kedua logonya Partai Buruh kan, gitu kan. tinggal nanti waktu yang akan menjawab itu semua. Oleh Bung Yudi, yang mana Bung Yudi? Saya masuk ke konteksnya. Ya. Ini saudara-saudara, saya masuk ke konteksnya. Laporan PPA SPA. Ya, laporan SPDT. Ya, memang harus kayak begitu ya. Teman-teman semua, satu dekade terakhir ini kita dihadapkan oleh sebuah rezim yang sangat tidak kondusif bagi buruh, ya, termasuk di dalamnya adalah FSPMI. Itu ditandai bagaimana rezim begitu dekat dengan para pemilik modal, oligarki, ditandai dengan sejak tahun dekade 8 tahun, satu dekade ini saya lihat, yang paling adalah kita sama-sama tahu Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, terus kita tolak dari awal. Ini saya latar belakang dulu kawan-kawan ya, baru kita masuk ke, karena dari sini saya baru masuk mau ngapain itu SPDT ke depannya. Dan kawan-kawan harus sadar, khususnya FSPMI, siapa nih SPDT ini, kawan-kawan. Kemudian lahirnya Undang-Undang Omnibus Law, kemudian kita melakukan gerakan perlawanan terhadap Undang-Undang Omnibus Law itu, ya, judicial review, kemudian aksi terus simultan serentak seluruh Indonesia, bahkan dunia, ya, turut memberikan aksi solidaritas, baik ITUC dan afiliasi internasional kita, termasuk industri all, saudara, melakukan perlawanan terhadap undang-undang yang sangat brutal kalau kata Bung Iqbal terhadap kesejahteraan perlindungan para pekerja di Indonesia. Saudara-saudara, kemudian ditindaklanjuti. Akhir-akhir ini kalau kita perhatikan kemarin, tiba-tiba lahir namanya Perpu yang sangat kurang ajar lagi, yang notabene adalah kembali lagi kita dikangkangin lagi oleh pemerintah dan oligarki pemilik modal, saudara-saudara. Lahirnya Perpu yang notabene adalah copy paste daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Tentunya pimpinan serikat buruh, FSPMI, KSPM terus melakukan penolakan terhadap Perpu itu. Tinggal nanti kita berharap ada langkah-langkah konkret yang lebih efektif dalam rangka mengurai dan menjawab begitu dekatnya, mohon maaf saya akan tegas bicara, dekatnya penguasa dan pemilik modal layaknya Fir'aun dan Qarun ketika masa lalu kalau kita belajar dari sejarah, saudara-saudara. Itu latar belakang yang pertama. Saudara-saudara, permasalahan global ini yang melandasi kita juga. Masalah pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia itu mengalami stagnan. Bahkan terakhir ya terjadi perlambatan ekonomi. Bahkan dalam konteks itu tiba-tiba pengusaha di Indonesia mengatakan, "Hoi serikat buruh, Anda tidak boleh minta upah setinggi-tingginya karena terjadi resesi ekonomi." Itu kan bahasanya, kawan-kawan. Tetapi faktanya, alhamdulillah, FSPMI, ya laporan ini, laporan. Ini kan yang bicara ini masa depan, SPDT organisasi masa depan. Maka saya harus bawa Anda semua hadir pada ini ke arah ke depan sana, saudara. Gitu. Makanya dengarin dulu, ya. Saudara, FSPMI KSP hadir dalam mengurai dan menjawab itu. Tiba-tiba dia mengatakan resesi ekonomi dan kita dibawa dalam stigma yang dibentuk sedemikian rupa agar upah tidak naik. Untung orang-orang KSP, orang-orang cerdas gitu kan. Orang cerdas menolak itu nggak betul karena ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah positif 5,3%.
5,3. Betul akan terjadi krisis ekonomi, resesi ekonomi di Eropa yang disebabkan oleh tentunya kelanjutan daripada dampak pandemi COVID-19 saudara yang belum berakhir sampai dengan hari ini. Itu dihajar, kemudian diperparah lagi dengan perang saudara-saudara yang dikenal dengan perang Ukraina yang dipicu oleh serangan Rusia kepada Ukraina, kemudian negara-negara Eropa terjadi Rusia melakukan blok kaitan dengan energi ya, karena supply 60%. Kebutuhan energi negara-negara Eropa itu adalah disuplai oleh Rusia, saudara-saudara. Ini dampaknya adalah seluruh dunia pengaruh. Kemudian permasalahan ketimbul yang ketiga, saudara-saudara, kaitan dengan climate change ya, dan revolusi industri 4.0. Climate change, saudara-saudara, perubahan iklim itu pasti berdampak kepada kondisi perlindungan dan persyaratan kerja di seluruh dunia, saudara-saudara. Climate change itu makanya ditandai perubahan teknologi, kemudian ditambah lagi perubahan iklim berdampak kepada perubahan teknologi, sistem kerja dan sebagainya, berubah semua seluruh Indonesia, seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kemudian ditambah lagi, saudara-saudara, yang dikenal dengan kampanye dunia yang namanya revolusi industri 4.0. Tentunya ditandai dengan robotisasi, kemudian otomatisasi dan digitalisasi, saudara-saudara. Menjawab ini, saudara, dia bukan hanya berdampak buruk kepada berdampak positif di satu sisi, tapi di sisi lain dia akan membawa dampak negatif bagi buruh. Maka FSPM harus dipastikan bisa menjawab tentang tantangan nasional maupun tantangan global itu, saudara. Tentunya jawabannya, saudara-saudara, penguatan organisasi di seluruh dunia, saudara-saudara. Saya sampaikan pada Anda dan kita semua, kita tidak sadar, saudara, selama ini kalau Anda perhatikan permasalahan global, sering sekali tuntutan buruh di seluruh dunia itu, saudara-saudara, tidak perlu industri manufaktur itu harus tutup, saudara-saudara, tapi satu sektor yang bisa melumpuhkan negara itu adalah sesungguhnya sektor transportasi yang ada di FSPMI, yang selama ini kami rasa adalah belum dikelola secara optimal oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Maka saya dan seluruh teman-teman pengurus akan coba membangkit itu. Baru lanjut, saudara-saudara. Itu latar belakangnya, saudara-saudara. Langsung laporan. Yang pertama, SPDT. Ini laporan ini, coba baca. Tolong baca, moderator baca deh. Yang saya baca itu ada di laporan. Saudara-saudara, saya lanjut. Masih apa langkah-langkah penguatan itu, saudara? Coba ditampil ini. Yang pertama, kawan-kawan, halaman berapa SPDT ya? Ya, tuh halaman ke 200. Tolong yang belum buka, kalau nggak mau buka dengerin aja. Ya, kawan-kawan, yang pertama SPDT 143 ya, langkah-langkah dilakukan oleh SPDT dalam rangka penguatan tadi, ya kawan-kawan. Yang pertama adalah tentunya adalah organizing, ya. Organizing itu menjadi penting. Saya sadar betul, kawan-kawan, Anda bisa lihat di data, ya. Ketika saya jadi ketua umum, anggota SPDT itu adalah hanya 10 PUK, ya, 10 PUK. Sementara, saudara-saudara, ruang, ya, tadi potensi anggota di SPDT sangat besar di mana-mana, termasuk di kawasan industri, saudara-saudara. Maka ketika saya jadi ketua umum, kenapa kawasan industri nggak ada PPSPDT? Padahal di sana ada logistik, di sana ada ekspedisi. Tidak akan mungkin sebuah industrialisasi kawasan industri tanpa ada orang yang mengantarkan kepada end usernya, saudara. Dalam hal ini adalah customer. Tentu ada yang salah dalam konteks ini. Dan alhamdulillah, saudara-saudara, terjadi organisasi terus kami lakukan walaupun dana yang sangat terbatas. Karena kan biasanya kan dana distribusi tergantung dari jumlah anggota. Karena anggota kita sedikit, tentunya dapatnya sedikit juga, saudara. Yang kedua, tentunya pasti pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan kita lakukan agar kita menghasilkan para pengurus, para kader yang siap menghadapi tantangan tadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting, saudara-saudara, kami berkoordinasi dengan DPP FSPMI, ya saudara-saudara, berbagai diskusi berkali-kali.
saya sampaikan pada hari ini, alhamdulillah FSPMI sejak bulan April tahun 2021 bukan hanya berafiliasi internasional dengan industri oil, tetapi kita melalui SPDT FSPMI tentunya setelah berkoordinasi diskusi panjang dengan DPP FSPMI di bulan April tahun 2021 kita berafiliasi dengan salah satu federasi yang terkuat bersama industri oil di tingkat dunia, yaitu International Transport Worker Federation, saudara-saudara. Itu bulan April. Saudara-saudara, tentu yang keempat langkah dilakukan oleh kawan-kawan adalah advokasi, selalu hadir di setiap permasalahan yang dihadapi oleh anggota kita. Kemudian data progres yang saudara-saudara, kalau kita perhatikan grafik itu, singkat yang saya biar cepat. Ini kan penting nih. Saudara-saudara, luar biasa. Dari tahun 2021 ada peningkatan 100%, walaupun jumlahnya sedikit, tapi dengan sumber resources yang sangat sedikit, tapi hasilnya signifikan. Maka terima kasih kepada DPP FSPMI dan seluruh teman-teman pengurus yang terus bahu-membahu membantu saya dalam rangka akselerasi percepatan kuatnya SPDT ini. Anda bisa lihat di situ. Kemudian di tahun 2000 ini saya masukkan sebenarnya di tahun 2022 ini sebenarnya udah 40 PUK karena ada lagi penambahan tuh. Penambahan dari Jawa Timur belum dimasukin, ada 2 PUK, ditambah lagi 1 dari dari Riau, saudara-saudara. Insya Allah Bung Riden, kami akan tentunya saudara-saudara, kami akan terus bergerak agar ini bisa terjadi. Baru permasalahan berikutnya saya ingin sampaikan tentang advokasi. Advokasi saudara-saudara, tentunya saya sampaikan, saya minta tolong sama organisasi, dalam hal ini adalah Presiden dan Sekjen. Permasalahan yang pertama, tolong dibuka singkat saja ya. Advokasi, kemudian saya kasih tahu progresnya. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang perlu perhatian dan bantuan daripada organisasi, dalam konteksnya adalah DPP FSMI bersama seluruh perangkatnya, termasuk pilarnya yang ada. Satu adalah yang ingin saya minta tolong, ada kasus Aerotrans. Ya, saudara, Aerotrans ini adalah sebuah perusahaan transportasi daratnya Garuda, anak perusahaan Garuda. Ya kan? Kemudian di tingkat advokasi yang dilakukan oleh organisasi termasuk DPP FSPMI, penyelesaian kasusnya adalah sudah ada NPK namanya, nota pemeriksaan khusus, ya kan, yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, kemudian atas perintah konstitusi dalam arti adalah SEMA Mahkamah Konstitusi ya, kalau nggak ada SEMA Mahkamah nomor 5. NPK tadi didaftarkan disahkan di Pengadilan Negeri Serang. Apa yang terjadi saudara? Terjadi pembangkangan yang dilakukan oleh perusahaan, tidak mau melaksanakan hal itu. Kemudian insya Allah saya minta kepada DPP, saya sudah ngomong dengan KSPI termasuk Majelis Nasional, harus ada terobosan terhadap pembangkangan BUMN. Hampir rata-rata mengabaikan produk hukum demikian. Ya, salah satunya adalah lobby tentunya melalui kementerian ya, Kementerian BUMN. Insya Allah kita akan upayakan. Kemudian sama juga yang kedua, kasus yang kedua masalah Damri. Saudara, Damri yang sejak kita kecil kita kenal dan tersebar seluruh Indonesia itu sudah masuk anggota kita. Dan insya Allah saudara-saudara, kalau kasus ini terjadi, maka sudah bisa dikatakan di mana ada aspal, di situ ada SPDT. Sama halnya dengan katanya SPE, di mana ada tiang listrik, di situ ada SPE, saudara. Insya Allah, saya minta tolong juga Bung Riden, tinggal didorong cepat, agar Menek BUMN memanggil para direksi ini. Seperti apa dilakukan, saya ingat betul, saya membantu juga teman-teman SPE pada waktu itu. Ketika outsourcing di OSPLN itu yang sangat kurang ajar, maka cara mengurai hal itu adalah Menek BUMN dalam itu Dahlan Iskan pada waktu itu memanggil para direksi, hanya direksi mau tunduk baru dijalankan. Insya Allah mudah-mudahan dengan langkah itu bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Aerotrans maupun ini sama-sama BUMN, Aerotrans maupun di Damri. Kemudian yang berikutnya, kami juga punya anggota, saudara-saudara, dan mohon dibantu seluruh Indonesia kaitan dengan transportasi, distribusi transportasi BBM. Ya, kemana ada masalah, mudah-mudahan teman-teman pulang dari ini, tolong kalau lihat tangki-tangki BBM, di mana Anda berada, sesungguhnya mereka itu sopirnya itu anggota kami. Ini yang saya ceritakan saudara. Alhamdulillah kemarin untuk di Jakarta kita punya anggota itu yang luar biasa dan alhamdulillah sudah selesai ya. Semuanya itu mereka sudah di PHK selama 1 tahun yang lalu
Oleh karena kita advokasi dengan sungguh-sungguh dan serius, ya tentunya dengan konsep lobby dan aksi itu, ya apalagi sekarang tambah politik, alhamdulillah orang yang di PHK 1 tahun yang lalu dipekerjakan kembali, upah 1 tahun yang tidak dibayarkan dan dibayarkan kembali. Oleh karena apa? Supporting kita melalui aksi solidarity termasuk DPP FSPM. Bung Iswan. Baru yang berikutnya. Bung Iswan. Ya belum saya. Mohon maaf, agak dipersingkat. Ya, nanti saya persingkat. Yang penting jelas. Ya. Daripada saya persingkat nggak jelas kan. Ini penting saudara, saya mau ngomong juga. Saya terus terang jarang dapat ruang. Entah apa ya. Kenapa kalau setiap kali saya bicara itu selalu ngomong waktunya sedikit saja gitu, sedikit saja. Gitu. Mungkin kalau saya sudah presiden Indonesia kali baru panjang. Gitu. Saya juga heran. Ya, padahal ini penting ini. Ini saudara penting ini, saya nggak main-main ini. Ya. Baru berikutnya, kenapa saya katakan penting saudara-saudara? Saya penting ini. Ya. Tentang berikutnya sebentar lagi. Anda baca ya bidang jaminan sosial, biar terstruktur nih ya, terstruktur. Kemudian hubungan bisa dibaca. Kemudian yang menarik ini saudara, hubungan luar negeri. Saudara-saudara, insya Allah salah satu serikat buruh, oleh karena kita berafiliasi internasional, serikat buruh di Indonesia adalah KSBSI yang mengikuti proses terlaksananya G20 itu SPDT. Kenapa SPDT bisa terlibat? Karena langitan turun. Dalam hal ini dalam konteks afiliasi internasional meminta SPDT sebagai anggota afiliasi Indonesia ikut prosesi G20 di Indonesia. Maka kita selalu hadir kemarin itu kawan-kawan semua. Kemudian yang kedua, dampak positifnya kita afiliasi internasional. Saudara-saudara, ketika ada Kongres ITUC di Melbourne, Australia, sesungguhnya SPDT, FSPMI diundang, saudara. Atas nama apa? Mewakili ITF Indonesia untuk ikut Kongres ITUC di Melbourne. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa, saudara. Untung kemarin waktu yang begitu mepet, pengurusan visa dan keperluan untuk go internasional di Melbourne itu tidak ada waktu. Baru yang berikutnya terakhir, rekomendasi dan saran kepada DPP untuk didengar nih. Saya minta tolong nih. Pertama, kami minta kepada DPP FSP poin pertama biar tutup Bung. Poin pertama, meminta kepada DPP FSPMI sesuai pertemuan kita dalam rangka harmonisasi ADRT pada waktu itu, tolong dengan sangat kami ini ingin meringankan kerja aksi saudara-saudara selama ini, ya. Kuatkan SPDT. Maka cara salah satu kuatkan SPDT, kembalikan anggota-anggota kita yang ada di sektor-sektor lain sesuai dengan ruang lingkup SPDT agar kembali ke rumahnya. Sebagaimana kita mengajak, hei kawan-kawanku yang ke tempat lain kembali ke rumah kita karena kita punya partai buruh, kan begitu bahasanya. Sekarang beda, hei saudara-saudara anggotaku di mana-mana, kau punya rumah sekarang yang namanya SPDT. Itu kira-kira. Yang kedua, saudara organizing, saya minta tolong sekali lagi. Bung Yasin terutama sama Mbak Nani. Organizing saudara-saudara, terus terang aja selama saya jadi pengurus PPSPDT, penambahan anggota saya sekitar dari 10 jadi 40 itu, saya tidak mendapatkan satupun ya dampak daripada organizing yang dilakukan oleh teman-teman di organizing DPP FSPMI. Maka saran kami adalah sebaiknya harus ada alokasi dana budgeting dari organisasi kepada SPA untuk melakukan SWA organizing karena mereka lebih mengerti tentang karakteristik daripada sektornya masing-masing. Itu saya kira usulan saya. Baru berikutnya adalah menyarankan pada kawan-kawan untuk DPP tolong perbanyak masalah pendidikan itu ya, karena seiring pertambahan anggota, pertambahannya kader-kader baru, mereka tuh perlu dikuatkan ya, capacity building. Dia memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam rangka hadir di tengah-tengah anggota untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai fungsionaris gerakan buruh khususnya FSPMI. Terima kasih. Hidup buruh. FSPMI. FSPMI. FMSP. Partai buruh. Partai buruh. Partai buruh. Ya. Insya Allah nanti kita berkoalisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Iswan.
Ini yang paling panjang sekali.